Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Saudaraku yang terkasih, ketika sedang mengalami kesulitan ekonomi, keperluan hidup yang begitu besar, seringkali timbul pertanyaan di dalam hati setiap orang, sanggupkah Tuhan tolong saya? Bagaimana cara Tuhan untuk memenuhi keperluan saya? Saudaraku, bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan memenuhi keperluan kita, itu adalah urusan Tuhan sendiri. Sedangkan bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Bagian kita adalah memegang janji firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita terpaku pada situasi dan kondisi yang ada yang terlihat secara mata jasmani atau terpengaruh kepada perkataan orang lain. Jika kita tenggelam pada masalah yang ada dan menyenengkan telinga kita kepada perkataan orang lain, maka sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik itulah yang terbayang di dalam pikiran kita. Tuhan kita yang kita sembah, saudara, adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya Tuhan dan firman Tuhan saja yang tidak pernah berubah. Matius 24 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena Tuhan yang mengatakan hal ini, maka kita harus percaya sepenuhnya, saudara. Kita harus mempercayai Tuhan dan memegang teguh janji firman Tuhan. Teringat kepada bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Para wanita membayangkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Kristus ketika mendapati penutup kubur Kristus itu telah terguling. Padahal pagi itu mereka hendak meminyaki tubuh Kristus dengan rempah-rempah. Melihat hal itu, segeralah mereka berlari mendapatkan Petrus dan murid-murid yang lain. Yohanes 20 ayat 2, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, mereka menduga bahwa tubuh Kristus telah dicuri oleh orang, padahal Kristus telah bangkit. Mereka menduga bahwa tubuh Kristus telah dicuri oleh orang, padahal Kristus telah bangkit dari kematiannya. Dan melihat kubur kosong, mereka pun langsung panik dan diliputi kekhawatiran, kerisauan, kebimbangan, karena mereka belum mengerti kebenaran ini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes 20 ayat 9. Saudara yang terkasih, kunci mengalami pertolongan Tuhan adalah percaya, tidak bimbang, tidak risau, tidak khawatir. Yakobus 1 ayat 6, firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang tidak akan beroleh apa-apa dari Tuhan. Ingat itu, saudara. Karena itu kita perlu mempercayai Tuhan dalam segala hal dan memegang janji firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara dan saya. Percaya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah yang kembali meneguhkan kami, menguatkan setiap kami pendengar Bread of Life audio dimanapun berada. Pendengar bola yang terus tetap berharap hanya kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, yang memulai setiap hari-harinya, aktivitasnya bersama-sama dengan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang setia dan Engkau inginkan kami setia kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kebimbangan dan keraguan telah dilenyapkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus
dari antara orang mati. Kami berterima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan lakukan bagi setiap kami. Kami tetap yakin, kami tetap percaya, kami tetap pegang janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam keadaan apapun kami saat ini, pertolongan kami hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami juga tahu Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Asal kami percaya, kami tidak bimbang seperti gelombang laut, tetapi kami mau dengan yakin, dengan percaya, tetap berharap kepada Engkau dan mengandalkan Engkau setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.